Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkul Akafi, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2320203860202025. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, penyebab kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, dan yang kedua, teori pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, model pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang keempat, peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang kelima, koperasi dan ekonomi kerakyatan. Jadi langsung saja pada materi yang pertama, ada penyebab kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Teman-teman harus ketahui, kemiskinan bukan sekedar malas bekerja. Kalau sesederhana itu, maka semua orang yang bekerja keras pasti kaya. Dan faktanya tidak semua begitu. Jadi, penyebab kemiskinan yang pertama adalah pendidikan yang sangat rendah. Orang dengan pendidikan rendah biasanya sulit mendapatkan pekerjaan layak. Contoh, yang pertama itu seseorang buruh harian tanpa keterampilan khusus akan sulit bersaing di era yang digital saat ini. Dan pada bagian akses ekonominya juga itu tidak merata. Di kota besar, peluang usaha lebih banyak dibanding di desa terpencil. Contohnya, petani di daerah sulit menjual hasil panen karena akses jalan yang buruk. Dan yang ketiga itu ketimpangan kepemilikan modal. Dan sebagian besar kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, yang artinya yang kaya semakin mudah berkembang karena punya modal dan koneksi, sedangkan yang miskin sulit naik karena sosial. Dan yang keempat, pengangguran dan lapangan kerja sangat terbatas. Jadi pada pertumbuhan penduduk lebih cepat di Indonesia dan pembukaan lapangan kerja itu sangat sulit karena terbatas. Akibatnya banyak orang yang bekerja tetapi dengan upah yang sangat rendah. Dan pada ketimpangan ekonomi terjadi karena hasil pembangunan yang tidak dinikmati secara merata. Contoh kritisnya itu seperti di satu sisi ada orang membeli mobil mewah miliaran rupiah, tetapi di sisi lain masih ada masyarakat yang kesulitan membeli beras. Yang artinya pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan keadilan sosial. Dan teori yang kedua adalah teori pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses membuat masyarakat menjadi yang pertama mandiri, berdaya, yang ketiga mampu menentukan masa depannya sendiri. Menurut Robert Chambers, masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan saja, tetapi harus menjadi subjek dari pembangunan. Inti dari teori pemberdayaan masyarakat sebenarnya punya potensi. Masalahnya mereka sering tidak punya akses modal, yang kedua tidak punya pendidikan, yang ketiga tidak diberi kesempatan. Dan prinsip pemberdayaan yang pertama adalah partisipasi. Masyarakat harus ikut menentukan program pembangunan, bukan pemerintah yang memutuskan semuanya sendiri. Dan yang kedua, kemandirian. Tugas akhirnya agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Dan yang ketiga, kesetaraan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama, tetapi tidak semua orang dapat berhasil. Contohnya, daripada hanya memberi bantuan uang kepada nelayan, lebih baik kita diberi pelatihan bisnis. Yang kedua, akses pemasaran. Yang ketiga, teknologi pengolahan ikan. Karena bantuan sesaat bisa habis, tetapi kemampuan bisa bertahan lebih lama. Dan yang ketiga, teori model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi berarti membantu masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya. Adapun model-model pemberdayaan yang pertama, pelatihan keterampilan. Contoh dari pelatihan keterampilan yang pertama itu pelatihan menjahit, yang kedua digital marketing, yang ketiga pengolahan makanan. Tujuannya itu adalah agar masyarakat mempunyai skill yang bernilai ekonomi. Dan yang kedua, bantuan modal usaha. Contoh dari bantuan modal usaha adalah kredit usaha rakyat seperti yang sedang berjalan sekarang, yaitu KUR. Tetapi kritiknya juga seperti modal saja tidak cukup kalau masyarakat tidak diberi pendampingan. Yang ketiga, pendampingan dan edukasi. Masyarakat harus dibimbing sebagaimana mengatur keuangan, memasarkan produk, dan menggunakan media sosial untuk melakukan strategi pemasarannya.
Dan yang keempat, pemberdayaan berbasis komunitas. Masyarakat bekerja sama membangun ekonomi lokal, contohnya kelompok tani, kelompok UMKM desa, dan koperasi. Dan materi yang keempat adalah peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan sebagian besar usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM. Dan peran dalam UMKM yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Contohnya seperti warung makan kecil bisa dapat memperkerjakan juru masak, kasir, atau bahkan kurir untuk mengantar paket makanannya. Dan yang kedua, mengurangi kemiskinan. UMKM membantu masyarakat memperoleh penghasilannya sendiri. Dan yang ketiga, menggerakkan ekonomi lokal. Contohnya seperti usaha kopi lokal, membantu petani kopi, pedagang, dan yang ketiga jasa transportasi. Dan yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Anak muda sekarang bisa membuka bisnis online hanya dengan modal HP dan internet. Tapi ada juga kritik dari masalah UMKM yang ada di Indonesia. Dan yang pertama itu seperti pada umumnya itu sulit akses modalnya. Yang kedua, kalah dengan produk impor. Dan yang ketiga, kurang pemasaran di arah digital. Jadi kalau pemerintah ingin ekonomi rakyatnya yang kuat, maka UMKM harus benar-benar didukung, bukan hanya dijadikan slogan. Dan yang materi terakhir adalah koperasi dan ekonomi kerakyatan. Koperasi itu adalah bentuk usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Tujuannya itu bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi meningkatkan kesejahteraan pada anggotanya. Dan konsep ekonomi kerakyatan itu adalah suatu konsep ekonomi yang dijalankan untuk kesejahteraan rakyatnya yang banyak, bukan hanya sekelompok elit saja. Fungsi koperasi yang pertama adalah membantu modal anggota. Anggota bisa meminjam dengan bunga yang lebih ringan. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bersama. Keuntungan koperasi dibagi melalui HSHU. Dan yang ketiga, melindungi masyarakat kecil. Koperasi membantu masyarakat agar tidak terjebak oleh rentenir. Contohnya, koperasi petani. Koperasi petani itu adalah membeli pupuk yang lebih murah, menjual hasil panen bersama, dan bahkan posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Tapi ada pun kritik dan kritis dalam masalah koperasi di Indonesia. Yang pertama, banyak yang hanya formalitas saja. Yang kedua, manajemennya yang sangat lemah. Yang ketiga, kurang transparan. Padahal jika dikelola serius, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar. Jadi, pada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, koperasi yang sehat, dan yang terakhir pembangunan yang adil dan merata. Karena tujuan pembangunan sejati bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Negara disebut maju bukan ketika orang kayanya semakin kaya, tetapi ketika rakyat kecil juga bisa hidup yang layak. Terima kasih. Agar penyampaian yang saya lakukan pada video kali ini semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.